Oke, selamat datang di video ini yang merupakan lanjutan dari cerita sebelumnya. Di sini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang bisa meningkatkan adrenalin Anda. Maka dari itu, saya ingatkan sebelum menonton, periksa keamanan Anda, jauhkan barang-barang yang mudah pecah, pasang sabuk pengaman, pakai helm, kenakan masker, gaskeun, and check it read. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Jarod telah bebas dari masa tahanan, dan ketika ada seseorang yang datang untuk menjemputnya, dia adalah Fatir, si bisu yang dulu selalu jadi bulan-bulanan kelompok Ale. Dalam keadaan bingung harus pergi kemana, akhirnya Jarod pun ikut bersama Fatir. Dan ternyata si Fatir ini setelah meninggalkan kampungnya, ia bergabung dengan kelompok Naga Hitam yang merupakan salah satu mafia terbesar yang melakukan bisnis narkoba di kota tersebut. Adegan terlihat di sebuah gedung di mana Fatir membawa Jarod ke markas kelompok Naga Hitam untuk bertemu sang bos besar, dan orang ini bernama Rudy. Duduk. Di situ Jarod diajak untuk bergabung. Jarod yang merasa dikhianati dan dilupakan semasa di penjara oleh Ale dan temannya, akhirnya Jarod pun menyetujuinya. Jarod pun mulai ikut serta dan menjadi salah satu orang kepercayaan kelompok Naga Hitam dan sukses dalam mengawal transaksi barang haram tersebut. Bahkan ketika ada orang lain yang berani jualan di daerahnya, mereka tidak segan-segan menghabisinya. Jualan di daerah Naga Hitam mati. Di sisi lain, Alek pun marah dengan kabar Jarod yang sudah bebas dan malah bergabung dengan kelompok Naga Hitam, yang berarti sudah bertentangan dengan mereka. Jarod udah bebas, Lek. Jarod gabung dengan Naga Hitam. Sekarang dia udah berseberangan dengan kita. Sama kayak sebelah. Selamat ulang tahun, Ibu. Ya, makasih. Sementara di sisi lain, pada acara ulang tahun ibu dari si bos besar, Jarod mendapat tugas berat karena ia harus berhadapan dengan temannya sendiri, yaitu Ale yang selalu mencekal dan menggagalkan bisnis kelompok Naga Hitam. Naga Hitam terus menjalankan bisnisnya dan Jarod semakin merajalela sampai di daerah kampungnya pun menjadi lahan bisnis mereka, hingga sang adik dari Lukman menjadi kecanduan obat terlarang. Dari siapa lo dapat tuh barang? Jarod. Bangsat! Sementara di sisi lain, Jarod yang bertemu Aisyah waktu itu dan berjanji akan bertemu lagi, diam-diam ia menelpon Aisyah untuk bertemu di salah satu kamar hotel. Dan ternyata Jarod pun telah bercocok tanam dengan Aisyah. Anjim, mamam sia. Aku pasti baik-baik aja kok. Adegan berpindah ke sebuah kafe, di mana di situ terdapat kelompok Naga Hitam yang sedang berpesta. Dan ketika penyanyi kafe itu mulai melantunkan lagunya, Jarod pun tidak mengira bahwa ternyata dia adalah adiknya yang lama tak bertemu. Ketika sang adik pulang, Jarod pun menemuinya dan melarang dia untuk bekerja di tempat itu. Ngapain kamu kerja di sini? Ini tuh tempat nggak bener, Yan. Dan ketika Ale dan temannya melihat Jarod yang melintas di depannya, Ale pun mengejar Jarod yang bersama Fatir sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Mereka terus mengejar dan memaksa Jarod untuk berhenti, tetapi Fatir terus memacu mobilnya. Sehingga dalam pengejaran tersebut,
terjadi sebuah insiden di mana Fatir menodongkan senjatanya ke kepala Ale. Di situ Jarod berusaha menahannya dan beruntunglah peluru yang ditembakkan tidak mengenai Ale, namun ia terjatuh dari motornya. Sementara Lukman semakin murka ketika ia harus menghadapi kenyataan di mana sang adik telah meninggal dunia karena overdosis akibat kecanduan. Apa kata Jago? Bilang minggir lo semua. Lalu ketika Jarod dan kawanannya sedang berjalan di suatu gang sepi, diam-diam Lukman mengikutinya dengan tujuan untuk membunuh Jarod atas kematian adiknya. Tetapi naas bagi Lukman, ia hanya setor nyawa setelah peluru yang ditembakkan Fatir mengenai kanjutnya. Pas anjing. Sabar, Man. Sabar, Man. Tahan, Man. Lu harus mati. Mati lu, anjing! Bangun, Mas. Man, tahan. Di keesokan harinya, warga telah digemparkan dengan penemuan mayat yang dibuang di sungai. Ternyata mayat tersebut adalah mayat Lukman, sehingga Ale dan temannya merasa terpukul oleh kejadian tersebut. Sementara Jago dan Sadat yang mengira Jarotlah yang membunuh Lukman, mereka mempunyai rencana untuk balas dendam. Mereka pun mendatangi tempat kerja Yani, adik dari Jarod. Dan Yani pun dipaksa untuk bercocok tanam secara bergantian. Mengetahui hal itu, Jarod mendatangi si pemilik kafe untuk mencari pelakunya. Setelah mendapat informasi siapa yang memperkosa adiknya, Jarod pun memerintahkan penculikan terhadap Sadat dan Jago. Buka. Di situ Jarod menyuruh Fatir untuk menyiksa Sadat dan Jago hingga mereka tewas. Ale yang semakin bingung ditambah dengan Jago dan Sadat yang tidak diketahui keberadaannya, ia bersama kawanannya mendatangi Jarod di suatu tempat untuk dihabisi. Namun di situ Jarod berhasil kabur bersama Fatir.
Setelah kejadian itu, Jarod mengajak Aisyah bertemu di suatu tempat di atas gedung. Jarod pun mengatakan bahwa ia harus rela berpisah demi keselamatannya. Namun, Jarod yang sudah bercocok tanam membuat Aisyah mengandung darah dagingnya. Walaupun Aisyah tidak mau berpisah, tetapi Jarod tetap meninggalkan dirinya. Sampainya ia di bawah, Jarod pun dikagetkan dengan tubuh Aisyah yang jatuh tepat di hadapannya. Jarod mengira ia telah bunuh diri, padahal yang sebenarnya Fatirlah yang mendorong Aisyah hingga ia terjatuh. Kepergian Aisyah meninggalkan duka bagi Ale dan keluarganya. Hingga suatu ketika, Jarod pun menghubungi Ale untuk bertemu di suatu tempat dengan tujuan mengajaknya berdamai. Halo. Ale pun memenuhi permintaan Jarod untuk menemuinya. Sesampainya ia di tempat yang dijanjikan, Jarod sudah berada di tempat tersebut. Ia mengajak Ale untuk menyudahi semuanya karena sudah terlalu banyak pertumpahan darah. Namun, Ale pun menolaknya sehingga terjadi perselisihan. Anjing! Gara-gara lo dia mati, Rod. Gak ada lagi sahabat. Gak ada lagi saudara. Dan ketika Ale menodongkan pistol, Jarod berusaha menahannya sehingga mereka terjatuh. Sementara dalam perselisihan tersebut, meledaklah sebuah pistol yang mengeluarkan pelurunya, dan salah satu dari mereka menjadi korbannya. Saat Jarod sedang berjalan dan meninggalkan Ale yang terkapar, seketika terdengar suara tembakan, dan ternyata si Bisuklah yang menembak Jarod hingga terkapar pula. Dan Fatir si Bisuk inilah yang menjadi serigala terakhir.